Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan alam semesta dan manusia, yang kemudian telah memberikan kita berbagai nikmat-nikmatnya, karunia-Nya serta rahmat-Nya kepada kita, dan sudah sepatutnya kita mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda besar kita, baginda Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya yang senantiasa melindungi dan mengikuti beliau untuk menegakkan cahaya Islam, untuk menegakkan dinul Islam sehingga Islam sampai kepada kita. Oke, baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Hasan. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem mengenai fungsi dan ruang lingkup pendidikan seni di sekolah dasar. Ya, baiklah. Yang pertama ada fungsi pendidikan seni. Yang pertama, pendidikan seni sebagai penunjang kebudayaan. Kebudayaan atau budaya suatu bangsa umumnya tercermin dari bentuk karya dan kegiatan seninya. Para ahli sejarah telah membuktikan dengan menggunakan seni sebagai salah satu cara untuk merekonstruksi latar belakang budaya dan peradaban suatu bangsa. Pendidikan seni di negara kita harus berakar pada budaya Indonesia. Langkah awal yang harus ditempuh diantaranya adalah menambah kesadaran dan kebanggaan akan budaya yang digali dari bumi Indonesia untuk disampaikan kepada peserta didik. Tetapi perlu diingat bahwa kesadaran dan kebudayaan akan budaya ini tidak akan menuju kepada sikap fanatisme yang hanya menerima budaya sendiri dan menolak budaya luar. Kemudian yang kedua, pendidikan seni sebagai penunjang perkembangan peserta didik. Anak didik merupakan pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Berbagai upaya yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru perlu dilakukan secara seimbang antara kebutuhan anak, disiplin ilmu serta tuntutan masyarakat. Kegiatan anak dalam seni mendorong pembelajaran untuk meningkatkan daya kreativitasnya yang dimilikinya serta percaya terhadap potensi yang dimilikinya tersebut, karena kesempatan untuk berekspresi secara optimal melalui seni. Yang pertama ada seni sebagai pendidikan kreatif. Melalui seni, anak atau peserta didik atau seorang siswa itu diajak untuk berkreativitas atau menciptakan hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua, seni sebagai ekspresi. Melalui seni, siswa juga dapat atau peserta didik dapat mengekspresikan seni, baik itu bahagia, senang, kemudian sedih, marah, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya yang ketiga, seni sebagai pembinaan bakat. Melalui seni juga peserta didik bisa mengasah atau membina bakat-bakat yang telah dimilikinya, atau mengasah bakat-bakat dan minat yang dimilikinya, sehingga bisa menimbulkan suatu seni yang memiliki estetika, memiliki keindahan tersendiri. Kemudian ruang lingkup pendidikan seni di sekolah dasar. Yang pertama, prinsip dasar pembelajaran melalui seni. Yang pertama, menciptakan, menyajikan, dan merefleksikan karya seni dengan keyakinan, keterampilan, kenikmatan, dan kesadaran estetika. Kemudian yang kedua, menyatakan gagasan, perasaan, dan pengalaman melalui sistem simbol, teknik, teknologi, dan proses sesuai masing-masing cabang seni. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dengan audiens atau pendengar yang diinginkan melalui berbagai bentuk dan proses seni. Kemudian yang keempat, memahami dengan kritis, mengevaluasi dan menghargai dampak konteks budaya sosial, spiritual, historis, ekonomi, politis dalam mengkonstruksikan konstruksi makna. Menghormati dan menghayati keanekaragaman bentuk
dan proses seni serta perbedaan latar belakang budaya kreator maupun apresiasinya. Kemudian selanjutnya memahami kontribusi yang unik dari setiap cabang seni dan sifat kolaboratif dari berbagai praktik seni. Kemudian yang selanjutnya memahami bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui belajar dalam seni dapat diimplementasikan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan kerja. Kemudian bidang utama pembelajaran seni. Ada 4 bidang dalam area utama pembelajaran seni, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama. Yang pertama ada seni rupa. Bidang ini memfokuskan pembelajaran pada pencitraan dan objek yang dibuat, ditunjukkan dan diapresiasikan kepada siswa. Para siswa mengembangkan pemahaman perseptual yang konseptual tentang bahasa visual yang memungkinkan mereka untuk menjadi literat secara visual terhadap sistem simbol dan komunikasi visual yang digunakan oleh masyarakat dan budaya di masa lampau maupun masa kini. Kemudian seni musik. Bidang ini difokuskan pada musik yang dibuat siswa dengan mengembangkan kemampuan-kemampuan untuk berpikir dan mengekspresikan diri mereka dalam bunyi melalui pengenalan lagu dari berbagai konteks budaya dan historis. Para siswa belajar untuk mengidentifikasikan secara aural ataupun visual, merespon menggunakan unsur-unsur dan pola musik. Aktivitas ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk mendengar apa yang dilihat dan apa yang terdengar. Kemudian ada namanya seni tari. Pembelajaran melalui seni tari memfokuskan pada kemampuan siswa yang menggunakan tarian sebagai suatu alat estetika, memahami struktur, gestur, dan gerak tubuh, menangkap dan menyampaikan gagasan, pencitraan, dan perasaan. Tubuh digunakan sebagai bentuk ekspresi ataupun sebagai media komunikasi. Ya, baiklah teman-teman, itu mungkin sedikit penjelasan mengenai PowerPoint saya yang berjudul tentang fungsi dan ruang lingkup pendidikan seni di sekolah dasar. Terima kasih sebelumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.